Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohiroh, sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohiroh, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habab yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi. Dimasalahkan. Di antara yang permasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, nggak usah emosi, jangan. Gimana tanggapan Buya terhadap dinamika nasab Wali Songo yang disodorkan oleh fakta-fakta yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan Auliaillah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohiroh, sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohiroh, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habab yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan. Di antara yang permasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nur Fadli. Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Waraidi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta.
cintailah keturunanku. Cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi. Kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu Imam Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya? Betul. Ya mungkin ada data yang bisa disampaikan. Oh, oke. Ya, silakan. Mari para untuk menghadir, ada permintaan dorongan Buya untuk menghadiri acara haul di Istiqlal itu. Oh ya. Kepada masyarakat Islam semuanya, mari kita sukseskan, kita meriahkan haul Aulia Itis'ah, haul para wali 9 yang akan diadakan tanggal 29 ya. 29 Juli ini mulai di jam Mas 10. Istiqlal dimulai jam 10. Jam 10. Mari kita meriahkan haul ini. Karena itu adalah leluhur kita. Itu panutan kita. Itulah yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita dulu, nenek moyang kita. Harus kita peringati hari wafatnya atau haul namanya. Kita biasa menghauli kiai-kiai, haulnya Kiai A, Kiai B, ini lebih-lebih haulnya Wali Songo, Wali 9 yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun. Tahun 1450 sampai tahun 1500 Masehi. 50 tahun bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Ya baca sejarah dong, tuh orang ngomong sembarangan. Baca sejarah. Bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya. Jangan asal ngomong lah, ayo kita diskusi ilmiah. Jadi keturunannya juga nggak terputus. Ya. Buya Said juga ada, lagi-lagi. Munawir ada, Tubabil Fadil ada. Oke, Baik. Pak Tubabil Fadil. Baik. Apa yang ditemukan dari hasil riset yang Anda lakukan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balamin wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dari penelitian kami ini bermula di tahun 2017, kalangan habaib itu bernama Ali Dina Assegaf yang didatangi oleh para peneliti Jepang ingin meneliti tentang para keturunan Rasulullah di Indonesia. Nah, ketika menanyakan tentang masalah Wali Songo, di sana Ali Dina Assegaf menyatakan bahwasanya dalam kriteria ilmu nasab, kalangan ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Nabi Muhammad sampai ke nama Abdul Malik saja. Nah, sedangkan dari Abdul Malik ke bawah sampai ke Wali Songo dinyatakan adalah sekedar pendapat sejarawan. Menurut Ali Dina Assegaf seperti itu. Sehingga dalam pandangan beliau, nasab Wali Songo kepada Rasulullah dari jalur Asmakan Ba'alawi itu tidaklah sesuai dengan kriteria ilmu nasab, hanya pendapat sejarawan saja. Nah, dari hal tersebut keluarga Wali Songo tidak menanggapi dengan emosional atau marah-marah atau gimana, misu, enggak. Kita kemudian meninjau kembali tentang masalah nasab Wali Songo dari berbagai versi sejarah, dan nantinya alhamdulillah juga ketemu kesesuaian dengan ilmu genetik. Jadi dari versi sejarah dulu, ternyata kita temukan bahwasanya dalam sejarah Nusantara, para wali Nusantara di masa-masa abad pertengahan, abad 14-15 yang masuk ke Nusantara ini, atau para wali Songo, muasalnya itu tidaklah dari Yaman. Ini terindikasi dari gelar para wali Nusantara. Misalkan ada yang bergelar Maulana Maghribi, artinya berasal dari Maghrib atau Maroko. Dan di lain jalur ada juga tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel, itu bernama atau bergelar Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, kemudian beberapa para wali ini bergelar Mahdum. Misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, dan juga Syarif Hidayatullah dalam data sejarah Banten tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, setelah kita kaji, gelar Mahdum ini ternyata adalah gelar turunan Ahlul Bait Nabi yang digunakan di daerah Asia Tengah dan Asia Selatan. Artinya bukan berasal dari Yaman.
andai kata dari Yaman, mestinya bergelarnya Habib Gunung Jati, Habib Hidayatullah, atau Habib Ibrahim Bonang gitu. Tapi ternyata tidak. Artinya ini membuktikan bahwasanya jalurnya bukan dari Yaman. Atau demikian pula ayat Sunan Ampel, mestinya Ibrahim Al-Yamani atau Ibrahim Al-Hadrami, ternyata tidak, tetap Asmara Kandi. Begitu juga yang tadi dari Maghrib atau Maroko, mestinya kan kalau dari Yaman, Maulana Yamani, Maulana Hadrami, ternyata tidak. Artinya dalam sejarah Nusantara ini pernah terjadi pembelokan sejarah dan silsilah. Yang semestinya dalam peta Nusantara ada yang berasal dari Maroko, ada yang berasal dari Asia Tengah Uzbekistan, terbelokkan melalui jalur muasal Yaman. Nah, ini kita juga temukan indikasi dikarenakan di masa lalu para sesepuh leluhur kita itu belum sempat berkorespondensi langsung ke negeri muasalnya. Padahal itu sebuah suatu yang logis. Misalkan bila mana saya atau Kiai atau Buya tinggalnya misalkan di Jakarta, tapi riwayat silsilah leluhur kita itu ada dari Sunan Gunung di Cirebon, atau ada kalau saya juga ada yang di Banten. Tentu sesuatu yang logis kami mengkonfirmasi atau silaturahimnya dengan keluarga yang di Cirebon atau keluarga yang di Banten, tidak ke Jogja atau Ternate atau Tidore, karena di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan banyak, para wali tempat-tempatnya juga banyak, tapi harus disesuaikan dengan riwayatnya yang logis. Kalau kita riwayat leluhur keluarga kita dari Cirebon, tentunya konfirmasinya ke Cirebon. Nah, ini artinya leluhur kita semestinya ada versi yang jalurnya itulah Mesir atau Uzbek, kemudian Maroko. Di masa lalu belum sempat konfirmasi ke negeri muasal. Kemudian pihak penjajah dari VOC dan Hindia Belanda di masa lalu itu lebih menerima kunjungan orang Timur Tengahnya yang berasal dari Yaman. Nah, karena dari Yaman ini yang masuk ke Nusantara, terjadilah interaksi antara para sesepuh-sesepuh kita dengan para pendatang dari Yaman, biasa disebut habaib. Kemudian terjadi interaksi, adanya saling husnuzon, adanya sama-sama riwayat sebagai keturunan Nabi, maka silsilah kita terbelokkan. Leluhur kita ini ke jalur seakan-akan jalur Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, ini kembali terbongkar ketika penelitian genetik. Ternyata setelah penelitian genetik kita berbeda dengan mereka. Kemudian saya fokuskan di keluarga Wali Songo saja. Ternyata terbukti dari hasil tes Y-DNA yang meneliti kromosom Y garis laki. Alhamdulillah keluarga Wali Songo itu terbukti sebagai keturunan Alul Bait Nabi karena mengandung kode mutasi genetik. Ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Kemudian yang menarik adalah dengan tes Y-DNA itu ada namanya peta genetik migrasi leluhur. Nah, peta genetik migrasi leluhur ini tercatat adalah dari Hijaz atau Arab Saudi, kemudian pindahnya ke Irak, Iran, kemudian pindahnya ke Asia Tengah Uzbekistan, kemudian ke Asia Selatan India Pakistan, baru ke Asia Timur dan Asia Tenggara Nusantara. Sama sekali tidak melalui Yaman. Andai kata melalui Yaman, versi Wali Songo sebagai keturunan Yaman itu tercatat ada versi 9 leluhur yang ada di turun-temurun di Yaman, ternyata tidak terdeteksi. Nah, dalam versi tersebut konon leluhur Wali Songo adalah Ahmad berputra Ubaidillah, berputra Alwi, berputra Muhammad, berputra Alwi, berputra Ali Koli Kosam, berputra Muhammad Sumirbat, berputra Alwi Al-Vagih, berputra Abdul Malik. Nah, 9 generasi yang turun-temurun di Yaman, andai kata betul, semestinya dalam tes DNA akan terdeteksi ke Yaman. Ternyata tidak. Jadi dari Irak itu tidak terdeteksi ke barat dayanya ke Yaman, tapi lanjut ke bagian timurnya begitu. Nah, ini arti kata menjadi temuan yang kita juga sesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31, bahwasanya hasil tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Tapi untuk membatalkannya bisa. Arti kata ketika terkonfirmasi genetik Wali Songo itu terbukti sebagai zuriat Nabi, tapi tidak berasal dari Yaman, maka berarti yang terbatalkan adalah versi silsilahnya keluarga Wali Songo melalui Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, kemudian untuk menentukannya tidak bisa semata-mata dengan tes DNA, harus menggunakan versi data lain. Nah, alhamdulillah dari keluarga Wali Songo, kemudian dalam data Cirebon dan Banten, kita cari versi lain yang tidak melalui Yaman. Alhamdulillah dari data manuskrip ke Prabon, ini adalah pustaka asal-usul Kesultanan Cirebon. Ini ya, salah satunya, mohon maaf ini fotokopi ya. Ini merupakan manuskripnya dari pihak Keprabon yang waktu itu dengan atas izin almarhum Pangeran Hempi Raja Keprabon diterjemahkan dengan Pak Muhammad Mukhtar Zaidin. Ini sudah diterjemahkan manuskrip ini dan sudah masuk di Perpusnas. Dan di sini tercatat bahwasanya Sunan Gunung Jati terah leluhur daripada
Kesultanan Cirebonan Banten dan salah satu anggota Wali Songo, dicatatnya adalah keturunan Nabi Muhammad melalui Musa putranya Ja'far Shadiq. Musa Al-Kazim. Nah, putra Imam Ja'far Shadiq. Artinya ini tidak melalui Yaman. Karena kalau versi yang melalui Yaman itu melalui Ali Uraidi adiknya. Nah, ini melalui kakaknya Musa Al-Kazim. Nah, data ini kemudian ternyata berkesesuaian juga dengan data Banten, tinjauan kritis sejarah Banten, juga data sejarah para wali dalam bahasa Sunda. Dan kita coba cek juga data yang merupakan data Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari. Ini merupakan terjemahnya, karena kalau manuskrip aslinya ada di Museum Sri Baduga Bandung. Naskah aslinya dari awal abad 18 tahun 1720. Data ini yang dinyatakan sebagai versi data yang penguat bahwasanya Sunan Gunung Jati keturunan jalur Asmakan Ba'alawi. Nah, setelah kami teliti di sini, ternyata memang ada indikasi gado-gado atau tercampur aduk data. Nah, kenapa demikian? Karena memang meskipun data ini mencatat tentang masalah tokoh-tokoh yang terindikasi Ba'alawi, misalkan Abdul Malik, Baidillah, Ahmad, tapi yang menarik dalam data ini, nama anaknya Imam Ja'far As-Shadiq itu tidaklah Ali Uraidi tercatatnya. Ternyata tercatatnya adalah nama Qasim Al-Malik. Nah, Qasim ini malah lebih dekat dengan gelar Musa Al-Kazim dibandingkan Ali Uraidi. Karena kalau Ali Uraidi dalam sejarah kita tidak ada punya gelar Qasim atau Kazim, nggak ada. Jadi ternyata dalam data Cirebon yang menggunakan versi Ba'alawi sekalipun, ternyata ada percampuran aduk di mana dalam data atas lebih dekat dengan jalur Musa Al-Kazim ternyata. Intinya Wali 9 Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi. Nah, tambahan lagi sebentar. Tentunya dengan temuan data Nusantara, kita kemudian menggunakan logika bahwasanya leluhur kita itu berasalnya ada yang dari Uzbekistan. Tadi juga peta migrasi ada Irak dan India. Kami sudah melakukan konfirmasi dari pihak relasi kami, dari jaringan-jaringan kami. Alhamdulillah sudah ada pengajuan isbat nasab dan alhamdulillah sudah terisbat. Ini adalah isbat nasab dari Irak dan ini juga dari India. Ternyata bahwasanya Wali Songo sudah resmi memang terutama Sunan Gunung Jati bukan keturunan Ba'alawi Yaman tapi dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, tentang Asmat Khan itu juga ada indikasi kesesuaian karena memang dari India tadi, tapi Asmat Khannya bukan pada Abdul Malik Ba'alawi, tapi pada tokoh leluhur yang bernama Hussein Jalaluddin Al-Bukhari yang pindah dari Uzbekistan ke India atau Pakistan. Nah, kemudian ada riwayat juga menjadi menantunya Kubilai Khan sehingga mendapat gelar tersebut. Tapi gelar tersebut tidak dijadikan kebiasaan menjadi nama marga karena di sana pun juga kita disebutnya tetap dengan gelar atau marga Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, ini juga yang sudah kami latinkan dan sudah kami hadiahkan juga kepada Buya. Nah, ini adalah silsilah Sunan Gunung Jati yang versi Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, mungkin bisa diperlihatkan juga Bu ya. Nah, iya. Ini juga hal seperti ini juga sudah kami sampaikan juga kepada Kiai Wapres, Kiai Maruf Amin, dan beliau juga akhir Mei lalu, dan beliau juga sudah di bulan Juni kunjungan ke Uzbekistan. Alhamdulillah di sana pun pihak Munsif dan Sejarah Uzbekistan pun juga mengakui, dan ketika adik ipar Kiai Wapres wafat, beliau juga sudah menyampaikan langsung kepada keluarga di Tanara Banten bahwasanya leluhur beliau atau luar keluarga besar Cirebonan Banten, Gunung Jati tidaklah berasal dari Ba'alawi Yaman, tapi dari Uzbekistan, jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Mungkin demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, bagaimana melihat data-data yang disampaikan itu Bagus Fadil? Ya, ini namanya juga masih dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan Bagus ini berusaha, berjuang berusaha mengambil kesimpulan lah dari dirosahnya, dari analisisnya yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasal Yaman. Kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak sependapat, silahkan didebat dengan ilmiah, dengan data yang valid juga. Jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya, dengan kepala dingin, jangan emosi, tidak usah emosi. Ini kepentingannya adalah kebenaran sejarah. Jadi sejarah yang kita miliki, kita banggakan harus benar, harus benar. Ya, sudah barang tentu membutuhkan
riset yang dalam, usaha yang maksimal agar sampai kepada tujuan. Itu memurnikan sejarah. Tentang nasab, bisa sedikit Apa? Buya tentang nasab gitu ya, tentang keunggulan nasab Rasulullah. Ya, jelas dong, bahwa turunan Rasulullah tidak mungkin murtad, tidak mungkin keluar dari agama Islam. Walaupun misalkan nggak sholat, misalkan nggak sholat atau nggak soleh lah, bukan orang soleh, tapi tetap saja orang Islam. Tidak akan ada turunan Rasulullah yang murtad. Wali Songo mau Adain haul. Tanggal 29 Juli. Tujuannya Ya, apa ini? tujuannya ya kita biasa mengadakan haul, tahlilan, baca manakib, istighosa. Tidak ada muatan-muatan politik. Dan supaya para dzurriyyah Wali Songo diantaranya yang ada di Nusantara ini bangkit untuk mendakwakan Islam rahmatan lil alamin dan tidak jumawah untuk dakwah selalu mengandalkan nasab. Karena tujuan dari Wali 9 diantaranya adalah menghilangkan kasta. Yang diutamakan adalah ketakwaan, iman, dan ilmu. Selain itu tidak ada. Iya. Mungkin nanti acaranya seperti apa, Kiai? Acaranya dimulai jam 10, kita khataman Quran, kemudian jamaah, kemudian kita melaksanakan baca manakib, istighosa, Maulidi Rasul, dan insya Allah membaca Fatihahnya diantaranya adalah pesantren-pesantren yang besar, pesantren seluruh Nusantara, dan juga terutama ulama-ulama dan wali yang ada di Jakarta. Tubagis Angke, Pangeran Jayakarta, Pangeran Wijaya Kusuma. Karena itu kita hiraukan semangat lagi berdakwah tanpa kekerasan sebagaimana Buya, tanpa mengandalkan nasab. Buya kan sebagai penceramah. Iya. Bagaimana Buya ini di Daulat sepertinya? Ya kalau saya tugas ceramah cuma kan isinya kan tidak harus masalah nasab. Yang penting kita mengajak masyarakat Islam Indonesia mengerti bahwa pembawa Islam yang menyebarkan Islam dulu Wali Songo dan dakwahnya dengan bil akhlaqil karimah, tathqifus sya'b, membangun peradabannya bangsa ini, bukan bil ikroh, bukan paksaan itu. Apalagi sampai caci maki. Itu saja yang akan saya tonjolkan di situ. Karena Wali Songo dan itu berhasil tapi kalau dengan caci maki belum tentu berhasil, pasti gagal malah. Pasti gagal. Dengan pendekatan akhlak, pendekatan budaya, itulah masyarakat Jawa waktu itu yang sedang kacau karena Majapahit perang saudara, Majapahit sudah mulai pecah, Pajajaran juga sudah mulai rapuh. Orang Jawa yang Hindu Buddha berbondong-bondong mudah sekali masuk Islam. Sedikit tambahan, bahwasanya data yang sudah kami lontorkan ini mungkin saya bacakan juga atau saya sebutkan bahwasanya nasab daripada Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati itu adalah bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamuddin Akbar Al-Husaini bin Mahdum Nasiruddin bin Jalaluddin Husain, kemudian bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqar bin Ja'far Az-Zaki bin Imam Ali Al-Hadi An-Naqi bin Imam Muhammad Al-Jawad bin Imam Ali Ar-Ridho bin Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Sodiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, data ini sebagaimana tadi kami sebutkan merupakan kolaborasi dan kolaborasi serta hasil isbat nasab dari Nakib Internasional yang sesuai dengan manuskrip Nusantara yang versi lain dari jalur Yaman yang sesuai dengan hasil tes genetik. Nah, sehingga apabila ada pihak-pihak lain yang ingin mengingkari atau mengcounter, tidak cukup kalau hanya dari sekedar perbandingan adu data naskah saja. Karena kalau kami sudah mengkolaborasikan antara naskah genetik dengan isbat kesaksian daripada Nakib Internasional. Nah,
Kalau menggunakan data naskah saja, misalkan ada yang merasa, oh ini datanya kalah tua, ada data yang lebih tua lagi. Nah, data yang lebih tua, kalau tidak sesuai dengan peta atau hasil genetik, maka sama saja tidak bisa kita terima. Jadi apa yang disebut sebagai data primer dalam ilmu sejarah ini berbeda dengan data primer ilmu nasab. Dalam data primer ilmu nasab harus bersesuaian dengan hasil genetik juga. Di masa sekarang Allah sudah membuka kajian ilmu genetik, di mana ternyata ini dari tahun 2012 juga sudah ada penelitian di Timur Tengah. Ternyata dengan hasil tersebut kita bisa merevisi dan meluruskan sejarah dan silsilah, tentunya berdasarkan ijtihad ya. Nah, ijtihad ini bila mana benar, insya Allah Allah memberikan kita pahala 2. Bila mana salah, semoga Allah mengampuni kita dan memberikan pahala 1 bukannya dosa. Karena kita berupaya meluruskan sejarah dan silsilah, baik berdasarkan kajian sejarah, silsilah, genetik, dan juga logika juga tadi itu. Jadi demikian, isbat juga merupakan kesaksian dari luar, ini juga merupakan penguat. Jadi demikian masukan atau tambahan informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.